Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Yutohari dengan NIM 41121110014. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan tugas besar 2 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lili Kholida. Pada kali ini ada 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama ada manajemen klaim proyek, yang kedua ada arbitrase, yang ketiga ada etika dan kompetensi engineering serta profesionalisme. Kita langsung saja ke yang pertama yaitu manajemen klaim proyek. Klaim konstruksi menurut Yasin 2006 adalah klaim yang timbul dari suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan atau pihak luar dengan penggunaan penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu atau kompetensi lain. Lalu di sini ada 3 sebab timbulnya klaim. Yang pertama sebab umum yaitu didasari dari komunikasi, administrasi, kontrak, waktu pekerjaan, kejadian eksternal, tafsiran bahasa atau dari kontrak. Yang kedua ada sebab pengguna jasa, yaitu dari informasi tender yang tidak sempurna, penyelidikan set yang tidak sempurna, reaksinya yang lambat, alokasi resiko yang tidak jelas, adanya keterlambatan pembayaran, adanya larangan metode kerja tertentu. Lalu yang terakhir ada sebab dari penyedia jasa, yaitu pekerjaannya cacat, keterlambatan penyelesaian, klaim tanding, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau bahan dipakai tidak memiliki syarat garansi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang struktur klaim. Ada 4, yaitu keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak, seperti lingkup pekerjaan atau struktur biaya. Lalu yang kedua ada keterangan mengenai fakta, kejadian apa yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis. Lalu yang ketiga ada akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas. Yang keempat ada analisa biaya, termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya yang diperkirakan. Lalu di sini ada proses pengajuan klaim. Yang pertama ada persiapan pengajuan klaim ke owner, lalu tahap selanjutnya penyebab kegagalan klaim yang diajukan, lalu yang terakhir ada metode analisis yang digunakan oleh si engineering. Untuk penanganan klaimnya sendiri, yaitu ada administrasi kontrak yang memegang peran penting dikarenakan berhasil atau tidaknya penyelesaian suatu klaim sangat tergantung dari kerapihan dan kecermatan memelihara dan mengelola administrasi kontrak sejak saat kontrak ditandatangani. Lalu ada manajer kontrak yang bertugas menangani klaim mulai sejak klaim muncul sampai pada penyelesaian. Dengan dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan klaim harus dihimpun untuk evaluasi apakah klaim tersebut dapat diterima atau tidak. Lalu yang terakhir ada tahapan evaluasi, yaitu manajer kontrak kemudian memimpin suatu usaha penelitian secara mendetail, termasuk di dalamnya yaitu mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dari pihak pengguna jasa, mempelajari dokumen kontrak, arsip proyek, laporan-laporan yang mungkin diperlukan untuk menganalisis klaim. Lalu ada 7 penyelesaian metode klaim. Yang pertama ada metode engineering judgment, yaitu konsultan ditunjuk pemilik bangunan untuk bertanggung jawab mengambil keputusan akhir penyelesaian klaim. Yang kedua ada negosiasi, yaitu pihak yang berselisih mencari penyelesaian tanpa campur tangan pihak lain. Yang ketiga ada mediasi, yaitu pihak yang berselisih menggunakan mediator bersifat netral dengan keputusan yang tidak mengikat. Lalu ada metode arbitrasi, di mana pihak yang berselisih menunjukkan arbitrator dari badan arbitrasi dan keputusan yang bersifat mengikat. Yang kelima ada metode litigasi, di mana penyelesaian dibawa ke pengadilan dan masing-masing pihak diwakili pengacara. Yang keenam ada metode minute trial, di mana pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga sebagai penasehat. Lalu yang terakhir ada metode dispute review board, yaitu masing-masing pihak yang berselisih memilih satu perwakilan untuk menunjuk pihak ketiga dan keputusan bersifat tidak mengikat. Lalu di sini ada peluang apa saja pengguna jasa untuk mengajukan klaim, yaitu pada saat tender, di mana pengguna jasa menyiapkan beberapa kemungkinan perubahan spesifikasi teknis dan bahan tanpa mengurangi mutu. Lalu ada pada waktu pelaksanaan. Pengguna jasa dapat menggunakan metode kerja yang lebih efisien sehingga dapat mengajukan klaim pendekatan waktu. Lalu ada pengguna jasa juga menyewakan alatnya lebih murah dari harga pasaran sehingga dapat mengajukan klaim pengurangan biaya kontrak dan penghematan waktu pelaksanaan. Lalu bagaimana apabila tidak ada peluang klaim? Yang pertama, berusaha menghitung biaya seefisien mungkin dengan menggunakan metode kerja yang tepat. Yang kedua, melaksanakan apa yang bisa dikenal sebagai business intelligence dengan menganalisa bonafiditas pendanaannya. Yang ketiga, bila yakin peluang klaim hampir tidak ada, maka harga penawaran dapat ditinggikan agar tidak menang dalam tender. Lalu yang keempat, apabila dokumen tender mengizinkan usulan lain tanpa mengurangi manfaat fasilitas, maka tindakan yang dilakukan adalah menurunkan harga penawaran dengan catatan penggunaan jasa harus menguasai dan berpengalaman menggunakan
atau melaksanakan pekerjaan tersebut. Lalu kita ke topik kedua, yaitu tentang arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum finalnya mengikat. Lalu sumber hukumnya, di sini ada 3, yaitu UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua ada UU nomor 5 tahun 1968 tentang persetujuan atas konversi tentang penyelesihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Yang ketiga ada Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Regulation of Enforcement of Foreign Arbitral Award. Lalu ada batasan si arbitrase. Ruang lingkup batasan pekerjaan arbitrase adalah tentang sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, dan para pihak sepakat untuk penyelesaian di luar pengadilan. Pemilihan arbitrase sendiri dipilih oleh pengusaha untuk penyelesaian sengketa komersialnya, karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, walau ternyata di sana sini terdapat kelemahan-kelemahan yang bisa saja terjadi. Misalnya seperti pemilihan arbitrase dapat dipilih sendiri sesuai dengan keahlian dan profesionalismenya. Lalu ada proses majelis arbitrase dapat menjamin rahasia dan publisitas. Lalu ada putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niatan para pihak. Lalu ada putusan final, tata cara lebih cepat, biaya tidak mahal. Lalu yang terakhir ada tata cara lebih informatif dan terbuka. Ada 2 jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc, yaitu jenis arbitrase volunteer atau perorangan. Lalu ada arbitrase institusional, merupakan lembaga bersifat permanen yang bertujuan menangani sengketa dengan penyelesaian pengadilan. Arbitrase institusional yang bersifat nasional dan ada juga yang berwawasan internasional. Lalu topik ketiga yaitu etika dan kompetensi engineering serta profesionalisme. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Merto Kusumo tahun 1991. Etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Lalu etika khusus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu etika individu, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua ada etika sosial, berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial ini terpecah menjadi beberapa bagian antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Lalu pengertian profesi sendiri merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian yang tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sikap manusia yang kecenderungan sejarah dan lingkup hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan ditetapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Berbicara tentang profesional adalah orang atau seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahlian tersebut sebagai mata pencariannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik ini agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Lalu di sini ada prinsip etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Lalu ada tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Lalu yang ketiga ada
otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Lalu ada tujuan kode etik profesi, yaitu yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua ada menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, yang ketiga ada meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat meningkatkan mutu profesi, yang kelima meningkatkan mutu organisasi profesi, yang keenam meningkatkan mutu organisasi profesi, yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terlihat erat, yang kedelapan ada menentukan baku standarnya sendiri. Kesimpulannya, yang pertama, klaim hampir tidak dapat dihindari dalam setiap proyek konstruksi. Namun, pendekatan manajemen klaim yang dilakukan dengan benar diharapkan dapat mengurangi terjadinya klaim yang berujung pada perselisihan. Yang kedua, arbitrase dipilih karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode-metode lainnya, termasuk metode penyelesaian sengketa di pengadilan. Waktu yang lebih singkat dan minimalisasi risiko ekonomi merupakan kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ketiga, ada suatu profesi yang biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.